Santapan Harian, Rabu, 7 Oktober 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 hingga pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan bersamamu ya Kristus, kami siap mendengarkan sabdamu. Di dalam keteduhanmu ya Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 3 ayat 16 sampai dengan Yesaya pasal 4 ayat 1. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis. Dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang, dan bulan-bulanan. Perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh, dan kerudung-kerudung. Perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian, dan jimat-jimat. Cincin meterai, dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang, dan pundi-pundi. Cermin-cermin, baju-baju dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala, dan baju-baju luar. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk. Sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul. Sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang, dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengaduh dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Sahabat Santapan Harian, Tuhan dapat menghukum seorang individu secara pribadi, suatu kelompok masyarakat, suatu kota, maupun suatu negara. Hukum keadilan Tuhan adalah mata ganti mata, dan ini juga akan berlaku pada kota Sion. Hukuman yang diberikan di sini, walaupun digambarkan sebagai penghakiman terhadap wanita Sion, bukan berarti ini khusus untuk para wanita. Kota dalam bahasa Ibrani adalah kata berjenis feminim. Pada ayat yang ke-26, Sion mengacu kepada suatu kota. Kota itu akan menjadi seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Ini menunjuk kepada kota Yerusalem, yaitu Bukit Sion berada di Yerusalem dan biasanya menunjuk kepada pusat pemerintahan Allah. Alasan Tuhan membiarkan hukuman kepada kota Sion adalah karena mereka menjadi sombong. Sion dengan angkuhnya memamerkan segala keindahan yang dimilikinya dan kehidupannya yang megah. Karena itu, Tuhan akan menghukum dengan mencabut segala keindahan yang dimilikinya, mengambil semua perhiasan dan barang-barang mewah yang dimilikinya. Perhatikan bahwa segala yang indah akan diganti dengan yang buruk. Ungkapan sebagai ganti muncul 5 kali pada ayat yang ke-24. Fakta bahwa wanita Sion adalah kota ditunjukkan dengan pernyataan bahwa orang-orang dan para pahlawan kota itu akan tewas dalam perang dan kota Sion tidak akan bertahan. Sion yang sudah dibesarkan oleh Tuhan telah menjadi tinggi hati. Akibatnya Tuhan mencabut segala yang mereka banggakan. Apa yang mereka sombongkan akan Allah ganti dengan yang berlawanan supaya kota itu tidak bisa lagi menyombongkan diri. Kita perlu berdoa untuk kota di mana kita tinggal, apapun penampilan dan pembawaan kota kita. Ketika suatu kota hidup dalam kemewahan dan kesombongan, bukan tidak mungkin Tuhan akan menjatuhkan hukuman ke atasnya, juga mencabut segala yang baik dan menggantikannya dengan yang buruk. Marilah
kita terus berdoa untuk kota kita masing-masing, tempat di mana Tuhan mengutus kita untuk menjadi berkat. Mari kita berdoa. Ampuni dan berkatilah negara kami dan kota kami ya Allah. Di dalam kasih-Mu Kristus kami memohon. Amin.